Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah semata. Marilah kita memuji dan bersyukur kepadanya atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Apalagi Allah memberikan a'dhamun ni'am, nikmat terbesar, yakni keyakinan dan hidayah Islam. Selanjutnya marilah kita sampaikan salam dan sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku khatib, saya mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Marilah juga kita mempertebal rasa takut dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Barangkali kita merasa baru sedikit persiapan yang kita lakukan dan masih banyak lagi persiapan yang harus dilakukan agar Ramadan besok bisa optimal. Sangat banyak nikmat yang selalu dilimpahkan Allah kepada kita dalam setiap detik kehidupan kita dan dalam setiap hembusan nafas kita, sehingga kita perlu merasa malu jika Ramadan esok tidak optimal. Tentu ini adalah perasaan positif yang perlu senantiasa kita hidupkan agar diri ini selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas amal bakti kepada Allah Ta'ala. Namun di balik perasaan belum mampu menjadi hamba yang baik, kita tetap harus selalu memupuk harapan akan rahmat dan kasih sayang Allah, karena tiada satupun orang yang tidak merindukan kasih sayangnya. Setiap mukmin tentu berharap Allah akan mengaruniakan rahmat kepadanya agar ia bisa menjalani kehidupan dunia dengan mudah dan meraih keselamatan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Lalu bagaimanakah cara agar mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran surat Ali Imran ayat 132. Pada ayat tersebut Allah memastikan akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya jika kita taat kepadanya dan juga kepada Rasulnya. Dijelaskan dalam At-Tafsir Al-Muyassar mengenai ayat tersebut, taatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, terhadap apa-apa yang kalian diperintahkan dalam ketaatan, dan mencegah terhadap apa-apa yang dilarang, seperti makan riba dan larangan lainnya, agar kalian memperoleh kasih sayang dan tidak mendapatkan siksa.
Demikian pula pada ayat ke-31 surat Al-Imran, Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapapun yang menghendaki cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa tidak, mereka harus membuktikan cintanya kepadanya dengan mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Termasuk di dalamnya mempersiapkan bulan Ramadan sesuai dengan yang dicontohkan oleh beliau. Maka jika ingin berhasil dalam beribadah Ramadan esok serta selamat di dunia dan di akhirat, kita harus menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam kita beribadah. Hendaknya kita belajar bagaimana Rasulullah mempersiapkan untuk membiasakan amal soleh, bagaimana Rasulullah melakukan sholat qiyamul lail, berinfak, tilawah Al-Quran, serta ibadah-ibadah lain yang menjadi rangkaian ibadah yang diwajibkan ataupun disunahkan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, cara lain yang bisa ditempuh agar mendapatkan rahmat Allah adalah dengan menjadi seorang yang muhsin atau orang yang selalu berbuat kebajikan. Terlebih lagi kita sedang menyambut kedatangan bulan Ramadan, bulan di mana pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tepat kalau kita mempersiapkannya dengan optimal. Jika kita dilebihkan dari sisi harta, maka bentuk kebajikan yang bisa kita lakukan adalah dengan menyantuni anak-anak yatim, bersedekah kepada orang-orang miskin, berinfak untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Jika kita dilebihkan dari sisi keilmuan, maka kita bisa melaksanakan zakat ilmu dengan cara mengajarkannya kepada orang lain di majelis-majelis taklim, di taman baca Al-Quran, di rumah tahfidz dan tempat-tempat yang lain. Maka kelebihan apapun yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun kelebihan tersebut, mari kita optimalkan untuk berbuat kebajikan kepada orang lain. Karena sesungguhnya rahmat Allah dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa kita tidak akan masuk surga dengan amalan kita. Kita hanya akan masuk surga dengan rahmat dan karunia dari Allah Ta'ala. Yang demikian dikarenakan nikmat yang kita terima dari Allah di dunia sangat berlimpah dan tidak terhitung, sehingga sebesar dan sebanyak apapun amalan yang kita lakukan tidak akan menandingi nikmat tersebut. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha meraih rahmat dan ridhonya. Yang harus kita lakukan adalah meyakinkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita adalah hambanya yang ingin mengabdi semaksimal mungkin kepada Allah, yang menyerahkan semua hidup dan mati kita hanya kepadanya. Maka jika Allah sudah ridho, pasti Ia akan mengaruniakan rahmatnya berupa surga di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah, "Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah." Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dengan amal yang semakin berkualitas, baik ibadah langsung kepada Allah atau amal-amal sosial yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
sehingga Ia akan mengkaruniakan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wadallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anna ma'hum bimannika wa karimika ya akramal akramin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilas syarka wal musyrikin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma innaka rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.